Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pemirsa Tafkir Channel yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di Tafkir Channel. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait tentang adanya pembakaran Al-Quran. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita Ustadz Adi Sulaksono. Sebelum kita berbincang jauh, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya, sehat Ustadz. Ya, alhamdulillah. Ya. Semoga pemirsa Tafkir Channel juga dalam kondisi sehat walafiat. Baik, Ustadz, kita akan membahas tentang ini Ustadz, yang lagi viral tentang pembakaran Al-Quran. Nah, ini dikutip dari tempo.co Jakarta. Jadi pemimpin politik Denmark, Swedia, yaitu Rasmus Paludan, yang juga sebagai kepala partai politik sayap kanan Denmark, melakukan pembakaran Al-Quran. Mengapa Ustadz hal ini bisa terjadi Ustadz? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini untuk kesekian kalinya ya kita umat Islam ini dilecehkan, karena Al-Quran itu kan sebagai pedoman hidup ya, kalamullah yang memang harus dijaga kesuciannya, kemuliaannya. Nah, kenapa ini bisa terjadi dan terus berulang ya? Karena posisi kaum muslimin ini memang tidak punya pemimpin ya, yang membela, yang bisa memberikan balasan yang setimpal. Kita tidak punya kekuatan untuk itu ya. Jadi bulan-bulanan ya seperti itu, meskipun katanya kaum muslim itu banyak kan begitu ya, tapi betul. Karena kondisi kita ini tidak mempunyai kekuatan yang signifikan ya, tidak ada pemimpin yang mungkin walaupun sekarang pemimpin muslim itu ada, tetapi tidak menjadikan representasi dari kepemimpinan Islam yang sebenarnya, yang menurut pemerintahan Islam kan begitu. Sehingga ya inilah yang terulang terus, ini ya pasti akan terjadi terus. Terus ini Ustaz, apa yang menyebabkan orang itu bisa melakukan perbuatan tersebut Ustaz? Ya, ini memang ide dari Barat kan, yang mengatakan bahwa mereka beralasan ini hak kebebasan berekspresi ya, seperti itu. Karena kita tahu dari berita itu, kita lihat bahwa polisi mendiamkan ya. Kenapa? Memang ya menurut undang-undang mereka itu dianggap sebagai kebebasan. Meskipun kalau dipikir apakah mereka juga akan memberikan kebebasan kepada kaum muslimah yang menutup aurat, ternyata juga dilecehkan kan gitu ya. Jadi ini memang seperti standar ganda kan begitu ya. Ketika katanya idenya kebebasan, tetapi toh pada kenyataannya banyak juga kaum muslimah kita yang tinggal di negara-negara barat itu dilecehkan ya, menutup aurat itu mereka nggak suka kan begitu ya. Kalau memang kebebasan kan sesuai ide mereka kan harusnya itu juga bisa diterima ya. Nah, artinya apa? Ini intinya itu mereka nggak suka dengan Islam ya, itu aja singkatnya begitu ya kan. Apapun yang ditibak Islam, terlebih-lebih Al-Quran, karena sebenarnya mereka tahu ya, mereka tahu bahwa Al-Quran inilah menjadi pegangan, ketika jadi pegangan hidup kaum muslimin itu bisa kuat ya, bisa menjadi umat yang mulia gitu. Nah, mereka sebetulnya menghina kita kan gitu loh. Ketika kondisi kaum muslimin ini tidak berpegang teguh pada Al-Quran, sehingga tidak mempunyai kekuatan, mereka menghina kita sebetulnya. Dengan seenaknya itu. Iya, ngece lah kan gitu ya. Padahal jumlah kaum muslimin nggak sedikit. Nah, itu ya. Kenyataannya ya seperti ini kan. Kalau para pemimpin muslim ya di negara Arab maupun negara-negara yang lain itu hanya bisanya mengecam kan begitu ya. Tidak ada tindakan yang nyata ya kan, seperti itu. Nah, Ustaz, jika ini terjadi terus-menerus, apa dampak ke depan Ustaz? Ya, dampaknya kalau ini mereka itu bisa leluasa melakukan, ini dampaknya ini berbahaya buat Islam dan umatnya kan begitu. Islam akan semakin dilecehkan ya kan, karena
ajarannya juga akan mudah dilecehkan juga, umatnya juga akan mudah dikriminalisasi, ya kan, dianggap itu teroris dan sebagainya. Itu mudah mereka melakukan ketika hal ini dibiarkan terus, ya. Padahal kan Islam itu tidak seperti itu kan, begitu. Tapi ketika adanya stigmatisasi, ya, adanya Islamofobia, itu mereka mau memberikan opini kepada masyarakat bahwa Islam itu buruk, Islam itu jelek, orangnya itu pasti teroris gitu. Nah, kalau sudah seperti itu, bahayanya adalah kalau kaum muslimin ini yang lemah imannya, mereka akan berupaya menggeser posisinya dia menyerupai orang-orang kafir kan, begitu. Supaya apa? Supaya tidak dituduh teroris, ya. Sehingga takut menampakkan keislamannya, takut berdakwah, takut menyuarakan Islam kan, begitu. Ya. Itu bahaya kalau sudah seperti itu, ya. Jadi apa yang harus dilakukan, Ustaz, supaya ini tidak terulang? Ya, jadi kalau ini panggilan sebetulnya bagi siapapun yang memang masih beriman kepada Allah dan Rasulnya dan masih menganggap Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah pegangan hidup kita, ya mestinya kita marah kan, begitu. Tapi kan tidak cukup sekedar marah kan, begitu, ya. Menyampaikan itu memang harus, ya. Itu step pertama gitu, ya. Marah itu harus sesuatu hal yang membuktikan bahwa kita masih punya keimanan, bahwa itu sesuatu hal yang berharga yang harusnya kita junjung. Ketika dilecehkan kita marah, ya. Oke, memang harus kita wujudkan marah. Bisa juga kita sampaikan aspirasi kita kan, begitu, kemarahan kita gitu. Tapi tidak cukup seperti itu. Karena apa? Karena itu masih bisa berulang, ya kan? Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya harus kita lakukan adalah perubahan ke arah Islam. Supaya apa? Supaya Islam itu benar-benar bisa hadir dalam kehidupan, benar-benar punya kekuatan yang real. Nah, ini membutuhkan apa? Membutuhkan kesadaran bersama kaum muslimin, ya, terutama para tokohnya, ya, kaum elit politiknya, kan, begitu. Karena kalau tidak seperti itu, tidak bersama-sama, ya, kesadaran itu tumbuh, ya kita juga akan lemah kan, begitu, ya. Nah, inilah pentingnya apa? Persatuan Islam itu ada, ya. Maka salah satu caranya apa? Ya kita harus terus berdakwah, mendakwakan Islam, ya. Jangan sampai Al-Quran itu hanya sekedar dibaca ataupun dihafal. Itu bagus, dapat pahala. Tapi yang lebih penting esensinya itu adalah aturan yang hidup yang terbaik, yang mengatur kehidupan manusia ini agar tidak tersesat, ya, dan nanti bisa bahagia dunia akhirat. Nah, jadi itu tidak ada pilihan lain buat kita, ya. Jadi diterapkan, ya. Betul, harus diterapkan. Jadi, tapi itu kan harus diperjuangkan bersama, ya. Ustaz, gini, Ustaz. Adakah, Ustaz, sejarah dulu itu di dalam kehidupan Islam itu ketika Islam dihina atau ini yang dilakukan pemimpin waktu itu? Ya, itu misalnya kalau kita lihat sejarah ketika khalifahnya bernama Mu'tasim, ya. Khalifah Mu'tasim itu ada di kota Muria yang dikuasai Romawi saat itu, ada budak wanita yang dilecehkan, ya, muslimah dilecehkan. Ketika budak itu teriak sampai ke telinga khalifah, apa yang khalifah lakukan? Apa, Ustaz? Ya, dengan kekuatannya dia mengirimkan pasukan, ribuan pasukan ke arah kota Muria itu, untuk membebaskan kota Muria itu, untuk menunjukkan bahwa ini loh Islam, nggak boleh dilecehkan, bahwa lebih hanya seorang budak yang Muslim kan, begitu, ya. Nah, itu terjadi, ya. Jadi kalau kita punya kekuatan pasti akan melakukan seperti itu, dan itu akan buat keder kan, begitu, ya. Sehingga tidak akan membuat apa orang-orang kafir itu dengan seenaknya melakukan pelecehan. Tapi kalau sekarang kan enggak, ya, dan itu berulang kan, ya. Ada cerita ini, cerita itu yang kemarin-kemarin, ya, itu ya wajar terjadi. Kalau kita nggak punya kekuatan gimana? Mereka tahu kok, mereka tahu, mereka pasti ya pemimpin muslimnya hanya ngecam aja kan, tuh. Meskipun punya pasukan ya nggak akan dikerahkan kan, begitu. Iya, nggak mungkin. Mestinya harus lakukan seperti yang dilakukan oleh Khalifah Mu'tasim itu, ya. Betul. Saya jadi ini, Ustaz, merinding bulu saya ketika membayangkan ketika Khalifah itu, pemimpin itu mengirim pasukan dan pasukan itu banyak. Jadi hanya membela satu muslimah. Iya. Apalagi betul. Ini kitab suci umat Islam. Iya. Mestinya seperti itu, ya. Iya, harusnya coba kalau misalnya
pemimpin Muslim itu Hmm. ya berani untuk memberikan perlawanan ya dengan kekuatannya itu kan luar biasa. Tapi mereka tahu bahwa itu tidak mungkin, tidak akan dilakukan kan begitu ya. Seperti itu. Ustaz, Ya. ini closing Ustaz, untuk generasi muda kita, apa yang harus dilakukan supaya bisa mencegah ini terjadi? Ustaz? Ya, ini memang tanggung jawab kita bersama ya, apalagi khususnya generasi muda agar Islam itu kembali tegak di muka bumi, ya, agar kita harus mau diatur dengan Islam, karena dengan seperti itu kemuliaan itu ada, ya, tanpa itu ya kita akan jadi seperti ini, ya kan, seperti ini terus. Nah, inilah tanggung jawab besar, ya, agar kita juga menyadarkan ya, khususnya kaum muda, pemuda Muslim itu untuk mau berperjuangan Islam, ya, jangan sampai terlena dengan kehidupan dunia ini kan begitu ya. Saya kira itu yang mungkin ya suatu bekal yang harusnya kita berikan kepada anak keturunan kita kan gitu ya. Gitu. Insya Allah luar biasa. Ini motivasi Ustadz Adi ini menggugah semangat kaum generasi muda ini. Semoga generasi muda juga tergugah untuk semangatnya itu tumbuh untuk mendakwahkan Islam. Nah, baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Adi, jazakallahu khairan atas motivasinya dan juga ilmunya. Baik pemirsa, sampai di sini jumpa kita. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Oke, amin.